Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Irmawanti, NPM 2021020429, kelas F, semester 1, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara, tugas UAS Fikih Ibadah, dosen pengampu Muhammad Irfan, SH, IM, SY. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wudhu, zakat, dan dibolehkan berjarang-jarang dalam saf sholat di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan kesimpulan dari wudhu. Menurut bahasa, wudhu berarti bersih dan indah, sedangkan menurut syara, wudhu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu, yaitu muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari najis dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudhu adalah suatu syarat untuk sahnya sholat yang dikerjakan sebelum orang mengerjakan sholat. Kata wudhu merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang sudah lazim diucapkan dengan fasih oleh kaum muslim Indonesia. Adapun artinya, dalam Kamus Bahasa Indonesia tertulis mensucikan diri atau sebelum sembahyang dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata wudhu merupakan turunan dari kata kerja fi'il. Wadu ayatahu yang artinya bersih. Kemudian ketika kata ini menjadi istilah dalam fikih hukum Islam, arti kata wudhu adalah perbuatan mengambil wudhu, yaitu menggunakan air yang suci lagi mensucikan untuk meratakannya kepada anggota-anggota tubuh tertentu, sebagaimana yang dijelaskan dan disyariatkan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun keistimewaan wudhu yaitu terdapat hadis yang panjang Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut: bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, maka keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, maka dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Begitu juga tatkala ia membasuh muka, maka dosa-dosanya akan keluar dari mukanya sampai-sampai dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, maka dosa-dosanya akan keluar dari kedua tangan ia sampai-sampai dari bawah kukunya. Demikian pula halnya dengan ia membasuh kepala, maka dosa-dosanya akan keluar dari kepala bahkan dari kedua telinganya. Begitu tatkala ia membasuh kedua kaki, maka keluar dosa-dosa tersebut dari dalamnya sampai-sampai bawah kuku jari-jari kakinya. Kemudian tinggallah perjalanannya ke masjid dan sholatnya menjadi pahala yang bersih baginya. HR Malik, Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim. Fardu rukun wudhu yaitu yang pertama, 1. Niat untuk mengerjakan wudhu. Niat itu letaknya di dalam hati. 2. Membasuh seluruh muka, yakni antara tempat rambut, kepala yang wajar hingga ke bawah janggut dan secara melintang antara kedua belah daun telinga. Dan yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Dan yang keempat, membasuh kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, berurutan, artinya mendahulukan anggota wudhu yang seharusnya didahulukan dan mengakhiri yang seharusnya diakhiri. Syarat-syarat sah wudhu itu yang ke-1, Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah melaksanakan wudhu. Dan yang kedua, tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya sesuatu pekerjaan. Dan yang ketiga, tidak berhadas besar. Dan yang keempat, dengan air suci lagi mensucikan atau air mutlak. Dan yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, misalnya getah, cacat, dan sebagainya. Dan yang keenam, tidak ada najis pada tubuh sehingga merubah salah satu sifat air yang suci lagi mensucikan. Dan ada beberapa syarat-syarat wudhu. Yang pertama itu, air yang digunakan untuk berwudhu harus air yang mutlak atau suci. Dan yang kedua, air yang halal, bukan hasil gasap atau hasil curian. Dan yang ketiga, suci anggota tubuh dari najis. Dan yang keempat, untuk sahnya wudhu disyaratkan adanya waktu yang cukup untuk wudhu dan sholat, dalam arti bahwa setelah berwudhu yang bersangkutan masih kemungkinan untuk melaksanakan sholat yang dimaksud pada waktunya yang telah ditentukan. Sedangkan jika waktunya sempit, dimana jika ia berwudhu maka keseluruhannya sholatnya atau sebagian sholatnya berada di luar waktu sholat yang telah ditentukan. Sementara jika ia tayamum, maka keseluruhan sholatnya masih bisa ia laksanakan.
maka dalam hal ini ia wajib tayamum. Maka apabila ia berwudu, maka batalah wudunya. Dan yang kelima, melaksanakan wudu sendiri tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Dan yang keenam, diwajibkan adanya urutan di antara anggota wudu. Dan yang ketujuh, wajib bersifat segera, artinya tidak ada tegang waktu yang panjang dalam membasuh anggota wudhu yang satu dengan yang lain sebelum kering, kecuali airnya kering karena terkena sinar matahari ataupun panas badan. Materi yang kedua yaitu tentang zakat. Saya akan menjelaskan tentang zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab atau zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Pengertian zakat tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2-43. Hukum menunaikan zakat. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Karena itu, hukum membayarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Syarat-syarat wajib zakat yaitu setiap orang wajib menunaikan zakat jika memiliki syarat-syarat wajib zakat seperti tertulis di bawah ini. Yang pertama, Islam. Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang beragama Islam, berakal dan balik, dimiliki secara sempurna. Harta yang akan dizakatkan merupakan milik sendiri di tangan individu dan tidak berkaitan dengan orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri. Mencapai nisab. Nisab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jadi harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib dizakatkan. Keutamaan menunaikan zakat berikut adalah manfaat ketika seorang menjalankan kewajiban zakat. Mereka yang membayarkan zakat senantiasa merasakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Seseorang yang menunaikan zakat dapat mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala yang besar seperti yang tersirat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276 yang menerangkan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah akan menghapus segala dosa yang dimiliki oleh seorang yang membayarkan zakat. Seseorang yang menunaikan zakat senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah dalam segala urusan. Harta yang dimiliki menjadi barokah serta berkembang semakin baik dan banyak. Jenis-jenis zakat, terdapat 2 jenis zakat, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok per jiwa. Namun beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dengan uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras dan diberikan kepada lembaga-lembaga penyalur zakat. Selain untuk dirinya sendiri, seseorang juga wajib membayarkan zakat fitrah untuk semua orang yang berada dalam tanggungannya, termasuk anak-anak maupun orang tua. Jenis zakat harta atau mal. Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Zakat mal dapat dihitung dengan rumus 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Masing-masing jenis harta memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Untuk hewan ternak seperti sapi, kuda, dan kerbau memiliki
nisab 30 ekor. Artinya, semua orang yang memiliki 3 jenis atau salah satu dari hewan tersebut sebanyak 30 ekor atau lebih wajib membayarkan zakat, sementara untuk kambing dan domba memiliki nisab 40 ekor dan unta 5 ekor. Untuk harta emas, jika sudah mencapai 20 dinar atau setara 85 gram dan 200 dirham perak setara 672 gram perak, dalam setahun dikenakan wajib zakat sebanyak 2,5% dari total harta yang dimiliki. Materi yang ketiga atau materi yang terakhir adalah dibolehkan berjarang-jarang dalam saf sholat di masa pandemi COVID-19 ini. Ustadz Al-Nof Dinar menjelaskan sholat berjamaah yang dilaksanakan di dalam masjid itu sah selama makmum mengetahui perpindahan gerakan imam dari satu pekerjaan sholat kepada pekerjaan lainnya, baik dengan melihat maupun dengan mendengar atau dengan cara melihat imam langsung atau melihat gerakan makmum lain atau mendengar suara imam atau mendengar suara mubalik atau orang yang menyambungkan suara imam agar terdengar oleh jamaah yang posisinya jauh dari imam. Ia mengatakan sholat berjamaah sekalipun jarak imam dan makmum jauh dan tidak lebih dari 300 hasta. Hal ini dijelaskan dalam kitab Minhaj Al-Qawim bahwa sholat berjamaah tetap sah jika mereka berdua atau imam dan makmum berada di dalam satu masjid atau beberapa masjid dan pintu-pintunya terbuka, atau jika ditutup tidak dikunci mati atau dipaku. Sholat berjamaah juga sah jika masing-masing masjid berjamaah dengan adanya seorang imam, muadzin, dan jamaah khusus, meskipun jarak mereka berjauhan. Misalnya, jarak di antara mereka tidak lebih dari 300 hasta. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, satu hasta setara dengan 61,834 cm atau dibulatkan 62 cm. Di dalam kitab Nihayah Al-Zain disebutkan, jika imam dan makmum berada dalam satu masjid yang sama, sholat berjamaah mereka sah, sekalipun jarak saf mereka jauh, bahkan sampai 300 hasta, kata Ustadz Al-Nof. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.